Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kita ketemu lagi di channel Sains TV dengan saya Kak Amsal. Kali ini kita akan lanjut materi tentang kalor, yaitu khusus pada perpindahan kalor ya. Oke, jadi kita masuk di perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu terbagi tiga ya. Ada konduksi, kemudian konveksi, dan ketiga radiasi. Di mana konduksi itu perpindahan kalor melalui zat padat, yaitu berarti zat perantaranya berubah zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel penyusun zat tersebut. Nah, jadi seperti itu konsepnya ya. Jadi dia tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel penyusun zatnya. Jadi dia zat perantaranya adalah zat padat itu sendiri. Oke. Itu biasa dirumuskan dengan H sama dengan K kali A kali delta T per dengan L. L di sini bukan panjang logam ya. Biasanya orang salah definisikan L itu panjang logam. Tapi L di sini adalah kalau mau diartikan sebenarnya L itu sama dengan panjang lintasan panas ya, panas atau kalor itu sendiri saat merambat. Itu panjang lintasan. Makanya itu L itu bisa berarti di sini bisa berarti tebal kalau panasnya merambat dari dinding bagian dalam ke dinding bagian luar ataupun sebaliknya. Jadi tergantung kondisi soal nanti seperti apa. Oke, berikutnya di perpindahan kalor secara konveksi ya. Perpindahan kalor secara konveksi itu hanya terjadi atau bisa melalui zat perantara berupa fluida. Fluida itu, ingat ya, fluida itu adalah zat alir atau zat yang mengalir. Di situ terdiri dari cairan, kemudian dan gas. Nah, hanya ada dua zat yang mengalir. Ini biasa dirumuskan sama dengan H, laju hantaran kalornya, sama dengan koefisien konveksi kali luasan yang dilewati dikali dengan perubahan suhu yang terjadi. Oke, untuk itu konveksi. Ini biasa konveksi itu kalau mau lihat peristiwanya terjadinya angin laut dan angin darat. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Kenapa? Karena radiasi itu adalah pancaran ya, pancaran sinar atau cahaya ya, atau gelombang. Gelombang yang dimaksud di sini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, jadi dia berupa pancaran. Itulah sebabnya tidak memerlukan zat perantara. Itu konsep dari radiasi. Ini biasa dirumuskan dengan H sama dengan E kali A kali sigma dikali dengan T pangkat 4. Jadi simbol ini sigma ya. Jadi di matematika itu bukan hanya satu simbol sigma, tapi ini memiliki makna tertentu. E itu sama dengan koefisien radiasi atau biasa disebut dengan emisivitasnya benda. A sudah pasti luasan. Ini konstanta Stefan Boltzmann ya. Kemudian T itu sudah pasti suhu atau temperatur. Kemudian besaran-besaran yang diketahui di sini bisa dilihat keterangannya. H itu laju hantaran kalor, satuannya watt, atau bisa juga ini ditulis joule per sekon ya. Kemudian K itu koefisien konduksi atau biasa disebut dengan konduktivitas termal ya. Kemudian H koefisien konveksi, E itu emisivitas. Emisivitas itu tidak memiliki satuan ya. Kemudian A adalah luas penampang meter kuadrat dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Bisa juga dalam satuan Kelvin ya, tidak masalah karena di sini perubahan suhunya. Nanti dikonversi ke Kelvin akan sama nilainya karena perubahan yang dilihat. Oke, untuk lebih memahami soal ini atau konsep tentang perpindahan kalor, kita akan membahas di contoh soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Tapi akan lebih dominan ke pembahasan soal berhubungan dengan konduksi ya. Karena biasa soal-soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor larinya ke konduksi. Kalau radiasi memang dibahas juga, tapi dia nanti akan lebih detail juga dibahas di konsep radiasi benda hitam pada materi kelas
12 kalau tidak salah di fisika modern. Oke, kita lanjut saja di contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama, diberikan sepotong logam memiliki luas 50 cm pangkat 2 dan panjang 200 cm. Koefisien konduksi termal 0,24 kalori per meter derajat Celcius. Apabila selisih suhu antara kedua ujung batang 100 derajat, berapakah jumlah kalori yang mengalir pada logam selama 5 menit? Jadi ini konsepnya kalori konduksi ya, konduksi. Jadi konduksi itu kan H sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Nah, sekarang kita lihat, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah kalori yang mengalir pada logam selama 5 menit. H itu kan laju kalor, berarti itu bisa kita uraikan Q per dengan time dengan K dikali A dikali delta T diper dengan L. Nah, ini bisa kita masukkan Q per 5 menit berapa detik? 5 kali 60 detik. Kemudian K 0,24 kalori. Ini berarti 0,24 kalori. Kemudian A-nya karena di sini dipakai satuan meter ya, berarti harus jadi meter pangkat 2. Berarti nanti di sini 50 kali 10 pangkat negatif 4 ya kalau meter pangkat 2. Dikali perbedaan suhu. Jadi letak T di sini adalah bisa disebut juga sama dengan perbedaan suhunya. Berarti di sini 100 dibagi dengan L, karena di sini kalornya itu merambat sepanjang logam, berarti panjangnya 2 meter atau 200 cm. Jadi kita tulis 2 meter karena di situ satuannya harus dalam meter ya. Oke, di sini bisa kita sederhanakan Q dibagi 300 sama dengan, ini bisa dicoret sisa minus 2 ya. Ini bisa dicoret jadi minus 1, ini sisa 5, berarti nanti di sini 0,24 dibagi 2 dapatnya 0,12 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Oke, berarti Q sama dengan 0,12 dikali 5 itu sama dengan 6. Berarti ini 6 kali 10 pangkat negatif 1 ya, yang ini. Dikali dengan 300. Berarti ini 6 dikali 3 hasilnya 18. 10 minus 1 dengan 100 sisanya 10. Berarti hasilnya adalah 180 kalori. Jadi itu jawaban untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Di sini di soal nomor 2 diberikan sebuah lubang kecil pada dinding tungku menyerupai benda hitam sempurna. Jika luas lubang 1 cm pangkat 2, suhunya sama dengan suhu tungku yaitu 727 derajat Celcius. Berapakah kalori yang diradiasikan setiap sekon? Oke, ini karena yang dibahas adalah tentang radiasi, bagusnya kita tulis yang diketahui dulu ya. Yang pertama adalah koefisien radiasinya, karena dia benda hitam sempurna maka nilainya 1 ya, untuk soal nomor 2. Kemudian di sini luas lubangnya itu 1 cm, berarti diubah dalam meter berarti 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Berikutnya suhunya, temperaturnya itu 727, berarti diubah dalam Kelvin ditambah dengan 273, ini 727. Hasilnya itu adalah 1000 Kelvin. Oke. Kemudian jangan lupa kalau kita bahas tentang radiasi, khususnya benda hitam, itu ada konstanta Stefan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Itu konstantanya, satuannya nanti coba dicari. Sekarang kita akan menentukan berapakah daya radiasinya. Jadi solusinya adalah
Daya radiasinya itu bisa dirumuskan koefisien radiasi dikali luas penampang, kemudian dikali dengan konstanta Stefan Boltzmann kali temperatur pangkat 4. Ini kalau suhu di sekelilingnya diabaikan ya. Oke, berarti kita bisa masukkan saja nilainya. E-nya 1, A-nya 10 minus 4, kemudian konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 minus 8 kali 1000 itu 10 pangkat 3, kemudian dipangkat dengan 4. Ini hasilnya kalau saya sederhanakan, ini sama ini hasilnya 5,67 kali 10 minus 12. Ini jadinya 10 pangkat 12. Berarti ini sisa 10 pangkat 0. Berarti 1 hasilnya. Sehingga daya radiasinya atau kalori yang diradiasikan lubang setiap sekon adalah 5,67 Joule per sekon. Nah, itu jawabannya untuk soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3, di sini ada sebuah bola logam berdiameter 20 cm. Kita tulis saja diketahuinya. Jadi untuk soal nomor 3, diameternya 20 cm, berarti jari-jarinya 10 cm atau 10 min 1 meter. Otomatis kalau kita mau cari luas bola, berarti jadikan itu 4V R kuadrat atau nilainya 4 kali 22 per 7 kali 10 pangkat negatif 2 karena dikuadratkan ini. Oke, berikutnya kita cari berapa T1. T1 itu 1000 Kelvin ya, sama di soal nomor 2 tadi. Kemudian T2 ini ditambah dengan 273 yang ini ya. Tambah 273. T2 yang ini nanti ditambah dengan 273 kita dapatkan 300 Kelvin. Berikutnya adalah koefisien radiasi 0,5 atau setengah sama konstanta Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 minus 8. Oke. Sekarang kita hitung daya radiasinya. Daya radiasinya adalah P sama dengan koefisien radiasi kali A kali konstanta Stefan Boltzmann kali T1 pangkat 4 dikurang T2 pangkat 4. Kemudian kalau kita hitung itu setengah kali 4 kali 22 per 7 kali 10 pangkat negatif 2 kali dengan 5,67 kali 10 pangkat negatif 8 kali 1000 di pangkat 4 ya, 1000 pangkat 4 dikurang dengan 300 pangkat 4. Berarti ini kalau disederhanakan menjadi ini adalah 44 dibagi 7 kali 5,67 kali 10 pangkat min 10. Kemudian yang ini disederhanakan nanti 10 pangkat 12 ya. Ini jadi 10 pangkat 12 dan di sini sama dengan 81 kali 10 pangkat 8. Oke, ini kalau kita hitung lagi, kita sederhanakan ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan maka kita akan dapatkan sekitar 35,64 kali 10 pangkat min 10. Kemudian ini kita samakan notasi ilmiahnya, berarti nanti di sini harus 10.000 kali 10 pangkat 8 kurang 81 kali 10 pangkat 8. Kemudian kalau ini ya dihitung, ketika dihitung ini kan 35, dengan 64 kali 10 minus 10 ini dikali dengan 10.000 kurang 81, hasilnya adalah
9.000. Jadi kalau dikali dengan dikurang dengan 81, 9.919. Oke, dikali 10 pangkat 8. Berarti ini hasilnya kalau kita kalikan, kita akan dapatkan sama dengan nilainya 353.513,16 dikali 10 pangkat negatif 2 karena ini minus 10. Berarti nanti kita dapatkan untuk soal nomor 3, daya radiasinya adalah itu sama dengan 3.535,1316 joule per second. Jadi itu jawabannya. Ini agak ribet sih ya, karena angkanya memang tidak bagus. Makanya itu biasa kalau guru-guru di sekolah memberikan soal berhubungan dengan radiasi, biasa tentang perbandingan saja. Karena di sini lebih ke hitungan sih kalau untuk menghitungnya. Sementara konsepnya itu tidak dapat di sini karena ini larinya ke hitungan semua. Kalau angka-angka seperti ini harus pakai kalkulator ya. Nggak bisa tidak pakai kalkulator. Oke. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus adik-adik sekalian harus tahu cara kerjanya ya. Jangan sampai nanti gurumu memberikan tugas di sekolah. Oke. Sekarang kita akan lanjut nanti di latihan. Latihan soal itu akan lebih kepada soal-soal yang berhubungan dengan ujian semester atau UTBK dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di video berikutnya tentang latihan soal.